Oke, bertemu lagi dengan saya ya. Kali ini motor CB150R nya itu saya mau ganti rantai tensioner atau juga rantai keteng atau juga rantai kampret ya. Dan ini motor udah berisik rantainya, rantai ketengnya, dan saya mau ganti pakai merek DID. Bagaimana cara pasangnya? Tonton aja terus videonya. Ya, kita cek soundnya kayak apa ya, atau suaranya bagaimana, rantainya berisiknya kayak apa, biar kalian tahu ya. Di sini saya menggunakan mic biar suaranya itu lebih jelas ya. Tapi emang kalau pakai mic kalau deket, kalau motor standar ya berisik ya. Tapi ini lebih parah lah. Jadi biar lebih tahu detailnya kayak apa suaranya. Itulah suara dari rantai ketengnya atau rantai tensionernya. Bagaimana, kayak suara helikopter kan, kayak mesin jahit. Tapi kalau digas kayak supercharge-nya H2 ya. Ngimpi. Untuk rantai ketengnya atau rantai tensionernya itu saya ambil merek DID ya, bukan dari pabrikan AHM-nya atau originalnya dari Honda, tapi saya pakai merek DID karena sudah terpercaya ya DID, dan mungkin lebih awet daripada standarnya mungkin ya, saya juga nggak tahu, makanya saya coba. Dan untuk speknya ini ada di gambar sampingnya, panjangnya itu 114L ya, ini PNP ke CB150R. Dan nanti cara bongkarnya adalah lepas radiator semua, kuras. Ini nanti dibuka, ini framenya juga nanti dicopot ya framenya. Di sini proses pelepasan radiator atau remove radiatornya, dan pokoknya yang berhubungan dengan radiator harus dilepas. Ini baut penahan radiator ini juga dilepas, selang-selangnya ada berapa ya, 1 2 3 4 kayaknya, harus dilepas semua. Ini juga kabel yang menuju ke kipas harus dilepas. Kalau tidak dilepas ya nggak bisa dilepas nanti radiatornya. Oke, udah terlepas soketnya. Ini karetnya juga nyangkut-nyangkut ya, harus dilepas, atau menahan radiatornya harus dicopot juga. Butuh kesabaran sih karena banyak hal yang harus dicopot ya. Oke, udah kelepas juga. Ini udah kelepas radiatornya. Kart yang tadi itu ya, ini harus dilepas dari frame motornya. Kop businya juga dilepas juga. Ini juga selang ke atas ya, harus dilepas.
biar bisa cover headnya bisa dilepas. Lepas selang yang menuju ke throttle body ya, ini fungsinya sebagai penambah angin gitu ya, biar motor itu biar nggak nembak-nembak gitu loh. Istilahnya apa saya lupa. Ini baut L yang penahan cover headnya harus dilepas. Ada dua, yang depan dan yang belakang, dan harus dikendorin dulu. Yang depan udah kendor, tinggal yang belakang nih nyempil. Agak sulit juga, harus sedikit usaha dan kesabaran kalau buka-buka kayak ginian ya. Baut L nya udah kendor semua atau udah dilepas, tinggal cover headnya kita angkat ya, unboxing pokoknya. Dan sampai di sini kita harus untuk menyopot atau melepas tensionernya, kita harus mengetop dulu atau TMA, titik mati atas pistonnya. Dan bagaimana caranya, pokoknya tonton aja ya, dan harus di top dulu biar tidak pistonnya bertabrakan dengan klepnya. Dan caranya bagaimana, pokoknya tonton terus. Rantainya ini rantai ketengnya seperti ini. Tampilannya sih masih oke kayaknya, tapi udah kendor kayaknya ya, karena berisik jadi kendor, ntar kenceng ntar kendor, ntar kenceng ntar kendor ya, kayak gitu ya, kayak rantai gear lah, jadi berisik ya kalau kendor. Nanti ini dibuka biar bisa di top ya. Buka dulu pakai obeng min buat ngintip posisi topnya nanti ya. Diputer dulu ya sampai nanti ada tulisan T, dan di atas tulisan T nya itu ada strip yang harus disenterkan atau dipaskan pada coakannya ya. Dan kayak gitu ya, dipasin coakan yang di atas sama strip yang di atas kayak tulisan T ya, emang tulisan T sih itu tandanya ya. Nah, seperti ini yang strip di atasnya ya, bukan tulisan T nya tapi yang di atas tulisan T. Ditandai juga di gigi noken asnya itu, yang garis bawah itu sejajar dengan bibirnya ya, bibir head pokoknya yang V ini ya, kayak V yang ada tulisannya X dan in. Pokoknya tulisannya itu yang bawah itu bisa dibaca, yang kiri itu X, yang kanan itu in, yang paling bawah ya tulisannya itu bisa dibaca. Kalau lebih deket kayak gini ya, itu X nya itu terbalik ya, tapi jangan patokan di atasnya, yang dipatokan itu, yang dipatokin itu yang garis bawahnya ya, ada tulisan in atau X yang bisa di bawah ini kebalik, yang bener ini yang bawah in, dan yang kiri juga begitu, in nya itu kebalik ya, tapi jangan dibuat patokan, yang buat patokan yang di bawah, tulisan di bawah yang bisa dibaca ya. Oke. Sekarang lepas ini frame-nya, frame penahan mesin ya, penahan mesin depan. Gunakan kunci L ukuran 6 ya, ini baut L nya. As yang menggantung mesinnya atau penyangga mesin dilepas. Biasanya kalau keras di palu aja, palu karet atau palu apa, biar kedorong ke sebaliknya ya, biar bisa lepas. Kadang itu keras karena banyak tanah dan karat juga. Untung di sini as saya ini gampang dicopot ya. Kemudian dilepas juga cover atau bak magnetnya, cover magnet juga, dan juga cover dari rantainya, cover rantai juga dilepas biar tidak mengganggu semuanya. Di sini saya melepas bak magnetnya itu berhati-hati biar nanti parpak atau packing dari bak magnetnya itu tidak sobek ya, hati-hati dulu lah. Biasanya sih sobek kalau saya buka tapi kali ini saya hati-hati ya biar enggak sobek itu ya, biar minimalisir minim apa ya, minim budget ya lah, kayak gitulah pokoknya. Di sini juga baut penahan kabelnya ya dicopot juga, soket dari spool dilepas juga biar enggak mengganggu ya. Di sini juga ada tanda dari top ya,
Setelah bak magnetnya dibuka, ini ada huruf T dan di atasnya ada garis, dan harus dipaskan garis yang ada segitiganya itu di mesin ya, itu lurus sana. Kelihatan atau tidak ya? Ada garis lurus juga di sini yang sejajar dengan itu segitiga yang ada di mesin ya. Sekarang unboxing magnetnya ya. Unboxing atau melepas magnetnya pakai ini, namanya apa saya lupa, freewheel ya, freewheel atau double blade-nya, saya nggak tahu, bukan nggak tahu sih, lupa. Dikasih as penyangga mesinnya ya, biar mengunci. Tinggal melepas magnetnya ya. Di sini kalau melepas magnet biasanya itu lumayan keras, tapi tetap bisa dilepas kok. Sekarang tinggal pakai trackernya ya. Tadi kan udah melepas baut, ini pakai tracker ini special tools buat magnet ya. Tipe 3 seperti di gambar ya. Kalau CB150R Old ini pakai nomor 3 ya. Buat kalian yang beli special tool baru ya, nomor 3 biasanya itu ada problem dikit ya. Problemnya itu biasanya seret atau sesek, gimana ya jelasinnya, sesek ya, sesek atau sulit untuk dimasukkan ya. Itu caranya digetok ya, harus digetok pelan-pelan, terus dikencengin, dilepas lagi, ketok lagi, kencengin, gitulah pokoknya digetok-getok. Karena bahan dari special tool atau tracker ini itu soft ya, nggak terlalu keras, jadi digetok nanti akan longgar, dratnya itu akan longgar, jadi nanti bisa kepasang dengan sempurna nanti special toolnya ke dratnya ya. Ini kalau ngelepas magnet kayak gini tuh keras banget. Dilepas juga ini baut dari pengaman rantai ketengnya ya. Tadi saya sudah kendorin ya, tinggal ini dicopotin aja pakai tangan. Dan lepas juga ini pengaman tensionernya, rantai tensioner. Setelah semuanya ditop dan semuanya lepas semuanya. Jadi ini jangan dilupakan ya, yaitu tensionernya. Kalau mau ganti rantai keteng ya, tensionernya jangan lupa dicopot ya, harus dicopot pokoknya, jangan sampai lupa ya. Tensioner yang saya pakai sudah tidak originalnya ya, bukan orinya, jadi saya beli yang aftermarket, bukan dari originalnya ya. Setelah tensioner dilepas, ini rantainya udah kendor ya, tinggal dicopot aja, di unboxing ya. Ini rantai keteng DID nya yang bukan originalnya ya, saya pakai DID dan bungkusnya kayak gini, dibungkusin. Untuk warnanya sama sih, saya kira warnanya gold ya, kayak rantai-rantai yang gold gitu loh. Ternyata warnanya ya silver kayak standarnya. Jadi isinya kayak gini ya. Untuk masang rantai keteng terbarunya atau yang baru, cukup dilepas gear yang satunya aja ya, salah satu gearnya, jangan keduanya. Pokoknya lepas salah satu aja, yang kanan maupun yang kiri terserah kalian. Yang penting salah satu gear dicopot ya. Untuk melepas gearnya harus bawahnya ditahan ya, biar titik topnya tidak bergerak-gerak. Jadi tidak ribet-ribet lagi nanti cari topnya lagi. Seperti ini ya. Yang bawah harus dipakai kunci, pokoknya ditahan lah biar enggak bergerak si tensionernya atau topnya. Setelah nanti dipasang juga nanti dicek juga topnya atau posisi TMA-nya ya. Biasanya sih gerak-gerak kalau lepas kayak ginian ya. Gearnya udah bisa diambil ya, satu aja yang dilepas. Dan inget-inget posisinya ya, posisinya itu innya itu di bawah.
dan sejajar di bibir headnya nanti. Sekarang tinggal diambil aja rantai ketengnya, tinggal tarik aja. Di sini saya bandingkan dengan yang baru ya. Ternyata lebih panjang yang lama, udah molor. Padahal molornya sih dikit ya, panjang dikit, tapi udah berisik ya. Ini yang lama ini, hitam. Yang ini baru, yang silver. Langsung diaplikasikan rantai keteng DID-nya ya, yang baru. Tinggal masukin aja, lalu dipasang kayak masang rantai biasa. Malah lebih simpel malah daripada pasang rantai gear yang ada di roda. Cuman ini bongkar-bongkarannya aja yang ribet. Kalau masang tinggal pasang aja sih, masalah nggak ada sambungannya PNP. Pasang kembali gearnya, gear knock-on asnya ya, seperti posisi yang semula. Innya itu di bawah ya. Saat masang gearnya sedikit berantakan ya, jadi harus disejajarkan lagi kayak tadi, saling berhadapan, V nya berhadapan, pokoknya dicek semua, pokoknya dalam posisi kayak awal tadi, posisi top ya. Semuanya dicek, termasuk knock-on asnya juga harus kayak awal, posisi top. Saya di sini juga pakai lidi nih, biar center atau tidaknya ya, simetris atau tidak, biar jaga-jaga aja ya, takutnya nggak simetris. Dan saya pakai alat ya seadanya, pakai lidi ya, lidi yang lurus. Kalau sudah menurut kita udah center, tinggal dipasang lagi bautnya, baut pengunci gearnya ya, jangan lupa itu. Setelah dicek-cek udah selesai semua, skrup atau bautnya udah dipasang dan udah simetris atau sejajar, dan juga dicek juga bawahnya ya, bawahnya juga dicek sejajar atau tidak, seperti tangan saya ini ya, huruf V nya. Dan ini udah sejajar, tinggal dikencangin aja. Pasang lagi tonjokannya atau tensionernya buat nonjok si rantainya ya, tonjokan namanya. Dipasang lagi magnetnya ya, seperti semula. Seperti top tadi ya, harus dicek juga nih, posisi topnya harus dicek. Dan alhamdulillah simetris ya, jadi tidak ada yang berubah topnya, posisi topnya. Dan garisnya juga lurus, tidak ada masalah topnya. Ya, ini udah saya pasang semuanya ya, dari air radiatornya juga dipasang, dan ganti oli baru ya, oli bornya saya udah ganti. Pokoknya udah dipasangin semuanya, udah lengkap, clear, tinggal nih cek sound aja. Saya coba nyalakan dan dengerin suaranya apakah masih klotok-klotok. Pakai kickstarter aja, masalahnya olinya masih baru. Langsung aja mic-nya saya deketin ke mesinnya. Masih klotok-klotok sih, masih klotok-klotok.
tapi masih mendingan daripada yang lama ya. Apa gara-gara itu namanya apa, pakai knalpot racing ya? Mungkin enggak juga sih, masih klotok-klotok ya, tapi enggak segitu parah yang awal. Nanti compare aja ya yang awal dan yang baru pasang. Fokus aja ke suaranya aja ya, biar tahu. Sampai bunyi mobilnya. Oke, kita selesai di sini.